Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil liqa'illah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathala tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbillah wa thawabillah subhanahu wa ta'ala. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Annallahu yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi barakati sayyidil anam wa bi barakati sayyidil wujud wa bi barakati al-anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahaba wa tabi'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad balagona dan benar-benar sampai kepada kami annal imama, apa sesungguhnya Imam Zainal Abidina, yaitu Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala, berkata siapa Imam, liwaladihi, kepada anaknya, ittakhid, ambilkan, li, untukku, tauban, satu baju, albisuhu, yang memakai siapa aku, hu, terhadapnya baju, inda qada'il hajati, ketika qada'il hajah, wa anzi'uhu, dan melepas siapa aku, hu, terhadapnya baju, waktu suruhi, di waktu memulainya aku, fi sholati, di dalam sholat. Fa ini, maka sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat siapa aku, al-dzubaba, terhadap lalat, yajlisu, hinggap apa lalat, ala najasati, di atas najis, summa yaqa'u, kemudian terjatuh apa lalat, ala taubi, di atas bajuku. Faqala, maka berkata lahu, terhadap Imam Zainal Abidin, waladuhu, siapa anaknya, innahu, sesungguhnya, lam yakun, tidak ada, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa thawbun, kecuali apa baju, wahidun, yang satu, li salatihi, untuk salatnya Rasulullah, wa khalaihi, dan untuk ketika di kamar mandinya Rasulullah. Faraja'a, maka kembali al-imam, siapa Imam Ali, Imam Zainal Abidin, amma, dari sesuatu, kana, yang ada siapa Imam, azama, berniat, ala fi'lihi, atas mengerjakannya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk salah satu cucu atau cicit keturunannya Rasulullah yang ahli ibadah. Sampai dibilang saking giatnya beliau dalam beribadah, dikatakan bahwa beliau setiap malamnya itu sujud sebanyak 1000 kali sujud. Makanya beliau di satu sisi juga dikenal dengan as-sajjad, yaitu orang yang ahli sujud. Beliau itu sangat berhati-hati dalam urusan beragama, dalam urusan perihal agama, urusan ibadah. Beliau sangat berhati-hati. Sampai di sini tadi yang sudah dibaca, ada diceritakan bahwa beliau pernah menyuruh putranya sendiri untuk menyiapkan baju, menyiapkan 2 baju. Baju yang satu akan beliau pakai khusus ketika masuk ke kamar mandi. Baju yang satu itu khusus beliau pakai ketika mau sholat. Alasannya, katanya, karena beliau pernah
melihat ada satu ekor lalat, yang mana lalat tadi itu habis hinggap di najis, itu lalat hinggap ke bajunya beliau. Walaupun ini dalam segi ilmu fikih, kalau dalam pandangan fikih sebenarnya ini tidak sampai menajiskan baju, begitu. Cuman karena ini beliau saking berhati-hatinya, sehingga beliau lebih memilih untuk menggunakan baju yang beda, gak sama dengan baju yang ketika dipakai ketika masuk kamar mandi, begitu. Cuman si anaknya beliau, anaknya bilang, ya Aba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bajunya itu nggak banyak, beliau itu cuma punya satu baju yang dipakai untuk sholat dan dipakai ketika masuk ke kamar mandi. Kenapa antum kok mau pakai baju yang beda? Sedangkan perihal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faraja'a al-imamu amma kana azama ala fi'lih, maka beliau membatalkan daripada niat atau rencana untuk memakai dua baju yang beda tadi itu. Masya Allah. Dari cerita ini yang bisa kita ambil pelajaran apa? Yaitu akhlaknya orang-orang soleh, akhlaknya para aulia wa sholihin. Mereka tidak melakukan apapun, sekecil apapun itu kelakuan atau perkataan, kecuali ditimbang, kecuali diukur apakah itu sesuai dengan syariat, tuntunan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, berkata siapa aku, al-manqulu, adapun suatu yang dinukil, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun, itu tidak ada, adzubabu, apa lalat, yang zilu, itu hinggap, apa lalat, ala thawbihi, atas bajunya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ala badanihi, dan tidak hinggap atas badannya Rasulullah SAW. Fala yasluhu, maka tidak pantas, ma, apa suatu, tukiro, yang telah disebutkan, apa ma, dalilan, dalam keadaan menjadi dalil, illa, kecuali ayakuna, hendaknya ada, apa kelakuan, kola, itu berkata, lahu, baginya imam, waladuhu, siapa anaknya Imam Ali Zainal Abidin, lam yakmur, tidak memerintahkan siapa Rasul, ahadan, terhadap seseorang, falyata'ammal, maka supaya berfikirlah siapa man. Kisah di atas dikomentari oleh Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, kisah di atas tadi itu tidak bisa atau tidak baik, tidak benar kalau diartikan bahwa Rasulullah SAW mempunyai satu baju, yang satu untuk sholat, yang satu untuk urusan kamar mandi, walaupun lalat pernah hinggap di bajunya Rasulullah. Gak benar kalau seperti itu. Kenapa? Karena yang sudah kita ketahui, riwayat-riwayat atau al-manqul, maksudnya riwayat, cerita-cerita yang sahih, yang sabit, bahwasanya menyatakan Rasulullah itu gak pernah dihinggapi lalat. Termasuk mukjizatnya Rasulullah, beliau gak pernah dihinggapi lalat, baik bajunya ataupun badannya. Oleh karena itu gak pantas, gak baik kalau sampai dipahami bahwasanya Rasulullah pernah dihinggapi lalat. Sehingga yang paling baik, yang paling pas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memerintahkan seorang pun dari kalangan sahabat untuk membedakan baju untuk sholat dan baju untuk urusan masuk ke kamar mandi, begitu. Nah, baju.
kedua itu adapun saubul khala, saubus sholati itu baju untuk sholat. Dan nadi rumah sama dengan sesuatu qalu yang berkata siapa mereka fi tahrim istiqbalil qiblati di dalam keharamannya menghadap kiblat wa istidbariha dan membelakanginya kiblat fil ghaiti ketika kotor haja. Fatolaba maka menuntut asyari'u siapa syari' anda takuna kepada hendaknya tidak ada jihadu qada'il hajati apa arah qada'il hajah. Ia adapun itu adapun jihadu qada'il hajah jihatan wukufi itu arah ketika berdiri di sholati untuk sholat. Fafham maka fahamilah siapa kamu. Dilanjutkan oleh Imam Sya'rani bahwa adapun riwayat atau cerita kisah yang terkait atau menjelaskan tentang Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang mana diceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu punya baju yang beda. Baju sholat dengan baju ketika masuk kamar mandi itu beliau beda. Berarti punya dua baju dalam urusan itu. Maka kisah atau tentang Abu Yazid Al-Bustami yang demikian itu nggak bisa dibenturkan dengan kisah di atas, nggak bisa dibenturkan dengan pembatalan Imam Ali Zainal Abidin untuk menggunakan dua baju ketika mendengar Rasulullah cuma punya satu baju. Alasannya kenapa? Alasannya katanya di sini karena Abu Yazid Al-Bustami itu menggunakan dua baju bukan karena ada hubungannya dengan urusan najis atau lalat tadi itu, tapi beliau menggunakan dua baju disebabkan karena adab, hanya ta'adduban, adab saja. Beliau merasa nggak pantas kalau baju yang dipakai ke hammam atau ke kamar mandi itu kok dipakai menghadap kepada Allah ketika sholat. Merasa tidak pantas. Ini sama permasalahan ini kalau kita timbang dengan ilmu fikih, ulama-ulama fikih itu sebagian di antara mereka ada yang mengharamkan sampai ke taraf haram. Sebagian di antara para ulama fikih itu ada yang mengharamkan, menghukumi haram ketika kita berada ketika kita buang air besar kok menghadap kiblat, haram. Sebagian ada yang bilang haram, sebagian makruh. Dan juga ketika kita buang air besar lalu kita membelakangi kiblat juga ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena menghadap kiblat. Kenapa kok haram? Karena menghadap kiblat yaitu adalah arah ketika seseorang wukuf ila sholat, yaitu ketika seseorang menghadap kepada Allah ketika sholat menghadap kiblat. Maka ketika membuang air besar jangan menghadap kiblat. Diumpamakan atau disamakan dengan kasus ini. Oleh karena itu mungkin ini ada sedikit nasihat dari Imam Sya'rani yang bisa kita ambil bahwa sebaiknya kalau sebagai adab maka kita kalau kita mempunyai baju yang banyak, sebaiknya kita menggunakan baju yang berbeda. Begitu. Di antara para salaf itu kaos misalnya, kaos yang dipakai ke kamar mandi, sarung yang dipakai ke kamar mandi itu memang kalau dipandang atau dilihat dari sisi adab kayaknya kurang pantas kalau dipakai menghadap Allah, kan begitu ya. Nggak pantas kalau dipakai untuk sholat. Mungkin sebaiknya, tapi tanpa melihat dari kenajisan lalat tadi itu ya, cuma hanya sebagai adab saja. Sebagai adab sebaiknya menggunakan baju atau pakaian yang berbeda. Nah, Fawas Fa'alaika maka harus bagimu ya akhi wahai saudaraku bittiba'is sunnati dengan mengikuti sunnah al-Muhammadiyati yang berbangsa Muhammadiyah fi jami'i taf'alika di dalam semua pekerjaanmu, aqwalika dan perkataanmu, wa
aqaidika dan akidah-akidahmu. Wala takdam, dan janganlah ingin siapa kamu ala fi'li syai'in, atas mengerjakan sesuatu, hatta sehingga tak lama mengetahui siapa kamu muwafaqatahu kepada kecocokannya syai' lil kitabi kepada Al-Quran wa sunnati dan hadis. Intaha, selesai. Fakadzaba, maka berbohong, wallahi demi Allah, waftara, dan membuat-buat, man siapa seseorang, yaqulu yang berkata siapa man, inna tariqal qaumi, sesungguhnya jalannya sebuah kaum, bid'atun itu bid'ah. Wa idza kana, dan apabila ada, man siapa seseorang, yahabu yang takut siapa man, mukhalafatas syariati kepada melanggar syariat, wa yatawaqqafu, dan mencegah siapa man anil amali dari berbuat, hatta sehingga ya'lama mengetahui siapa man muwafaqatahu kepada kecocokannya amal lisyar'i kepada syariat, mubtadi'an itu orang yang membuat bid'ah, sama bakia, maka tidak tersisa ala wajhil ardi atas permukaannya bumi sunniyun siapa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Walhamdulillah, dan adapun segala puji lillahi itu untuk Allah Rabbil Alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Lalu bab ini Al-Imam Sya'rani menutup untuk memberi nasihat kepada kita, dikuatkan kembali bahwa kata beliau, wahai saudaraku, oleh karena itu dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, maka berusahalah kamu itu untuk selalu ittiba sunnah, yaitu berusaha untuk selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Semua kelakuan, gerak-geriknya, ucapan, akidah, keyakinan, cara berpikir, kemudian dalam mengejar daripada impian, dan semuanya itu harus ditimbang dan disesuaikan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Sampai kata beliau di sini, jangan sampai melakukan apapun, jangan sampai melakukan apapun, ya kan? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, kecuali kamu harus tahu dulu ini sesuai, cocok apa enggak ini dengan Al-Quran, ini cocok apa enggak dengan hadis. Oleh karena itu, caranya gimana supaya kita tahu? Ya kita harus belajar, ya kita harus mondok. Apa tujuan kita mondok? Apa tujuannya? Tujuan utama bukan hanya sekedar supaya saya alim, supaya saya jadi ulama, supaya saya jadi pak ustadz, bukan. Tujuan paling utama adalah supaya kita ini kenal terhadap ilmu-ilmunya Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, sehingga ilmu-ilmu tadi itu yang akan menjadi tolak ukur pertimbangan ketika kita mau melakukan sesuatu atau mau mengucapkan sesuatu. Kemudian Imam Sya'rani di sini bilang, inilah ajarannya kaum sufi, inilah semacam ini ajarannya para ulama, semacam ini ajaran yang diajarkan, yang ditekankan oleh kaum sufi, oleh guru-guru kita yang semacam ini. Kita dituntut, diperintahkan, dipaksa untuk supaya kita ittiba sunnah al-Muhammadiyah. Sehingga kalau ada orang bilang, oh itu kaum sufi itu bid'ah, itu kaum sufi itu salah, oh itu santri itu terlambat, gak keren, oh santri itu keterbelakangan orang-orangnya, oh santri itu gak nyantri kecuali dia itu adalah anak-anak yang masa depannya itu buram. Maka orang yang ngomong kayak gini, kata Imam Sya'rani, ini orang pendusta, bohong dia itu, ini orang sudah tertipu, pendusta berat. Jangan percaya sama orang dengan omongan orang yang semacam ini. Kemudian kata Imam Sya'rani, kalau seandainya orang yang berhati-hati, orang yang takut dia nggak mau, dia sangat berhati-hati gimana caranya supaya dirinya itu tidak melanggar syariatnya Rasulullah. Dia tidak berbuat apapun kecuali ditimbang dengan Al-Quran dan hadis.
Kalau seandainya orang kayak gini kok dikatakan salah, dikatakan gak keren, dikatakan bid'ah, maka kata beliau, ya kalau semacam itu berarti gak akan ada lagi orang-orang yang sunni, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah di muka bumi ini. Ya kan? Ketika ada seorang pemuda belajar ilmu syariat, ketika ada seorang pemuda mendalami sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang untuk berusaha tidak melanggar daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah, lalu kok dibilang bid'ah orang ini, maka kata Imam Sya'rani, kalau demikian kejadiannya, ya gak ada lagi berarti orang-orang sunni, maksudnya orang ahlu sunnah wal jamaah. Karena ajaran inti daripada ahlu sunnah wal jamaah yaitu adalah menekan kepada santri-santrinya untuk selalu ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baru. Tadi Ustaz. Wa min ahlakihim, dan itu dari akhlak-akhlaknya mereka, radiyah yang mudah-mudahan meridai Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, anhum darinya mereka. Kasratu tafwidihim, adapun banyaknya menyerahkannya mereka, ilallahi kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, fi amri anfusihim, di dalam perkara diri-dirinya mereka, wa auladihim, dan anak-anaknya mereka, wa ashabihim, dan sahabat-sahabatnya mereka. Fala yakunu, maka tidak ada, mu'awwaluhum, apa menyerahkannya mereka, fi amri hidayatihim, di dalam perkara hidayahnya mereka, illa kecuali alaihi, atasnya Allah azza wa jalla. Wala yatlubuna, dan tidak mencari siapa mereka syai'an kepada sesuatu, qattu sama sekali, bi anfusihim, dengan diri-dirinya mereka. Wahum, dan adapun mereka, ghaibuna, itu orang yang tidak tampak, anil isnadi, dari bersandar ilallahi kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Dan kemudian di sini akhlak yang ketiga. Akhlak yang ketiga di antara akhlaknya orang-orang soleh, yaitu mereka sangat sering tafwid kepada Allah. Apa tafwid? Tafwid itu adalah setelah berusaha, setelah berikhtiar, maka memasrahkan urusan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Gitu. Akhlaknya orang-orang soleh. Begitu. Mereka berikhtiar, mereka berusaha untuk menggapai segala bentuk kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu adapun untuk hasilnya, goal atau tidak, sukses atau tidak, itu dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diajarkan sampai kita mempunyai wiridan atau pikiran, bahwa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang akhlaknya orang-orang soleh. Urusan dirinya sendiri, urusan anak-anaknya, urusan teman-temannya, semuanya setelah melakukan ikhtiar, maka tidak ada bagi mereka tempat bersandar dalam urusan hidayah, apakah mereka nanti jadi orang baik atau tidak. Adapun urusan masalah hidayah khususnya, mereka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akhlaknya orang-orang soleh, didapatkan dari Rasulullah. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu kehendaki, yang kamu kecintai, kecuali sang pemberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka orang-orang soleh itu tidak terlalu memaksa terhadap dirinya, tidak menyalahkan dirinya. Yang penting sudah ikhtiar, yang penting sudah berusaha. Adapun kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak membuat mereka sumpek, tidak membuat mereka lalu semakin suudzon, berburuk sangka kepada ini, kepada itu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad kana, dan benar-benar ada, waladi, siapa anakku, Abdurrahman, yaitu Abdurrahman. Laisat, tidak ada, lahu baginya, waladi Abdurrahman, da'iyatun, apa pendorong, ila talabil ilmi,
dan ada siapa aku fi hasrin di dalam ketamaan adimin yang agung min jihatihi dari Hasrin artinya kepikiran, sumpah. Hasr itu kan aslinya sempit. Hasrin itu kan ada huruf hasr, kalimat hasr itu kan sempit kan. Jadi kesumpekan. Wakuntu dan ada siapa aku fi hasrin di dalam kesumpekan adimin yang besar yang agung min jihadihi dari arah mencari ilmu. Ya, min jihatihi dari arahnya anak. Min jihadihi dari arahnya anak. Fa'alhamamu kemudian memberi ilhamni kepadaku al-haqqu siapa Allah subhanahu maha sucinya Allah an ufawwidu pada hendaknya menyerahkan siapa aku amrohu terhadap perkaranya waladi ilahi kepadanya Allah. Fa'antu kemudian mengerjakan siapa aku fa'asbahar kemudian masuk waktu subuh siapa waladi mintilkan lailati dari itu malam yutari'u mutola'ah siapa waladi fil ilmi di dalam ilmu binafsi dengan dirinya waladi min ghairi amri dengan tanpa perintahku laku baginya waladi bidalika dengan itu. Wa sholat dan hasil lahu baginya waladi halawatul ilmi apa manisnya Indahu. Wa sholat dan hasil indahu di sisinya waladi halawatul ilmi apa manisnya ilmu min tilka lailati dari itu malam. Wasoro dan menjadi fahmuhu apa pemahamannya waladi yurajihu itu melebihi apa fahmuhu ala fahmiman atas pemahamannya seorang sabako yang mendahului siapa manhu padanya waladi bil istighali dengan mempersibuk bisinina dengan beberapa tahun. Fa'aroha kemudian mudah-mudahan menenangkan kepadaku Allahu siapa Allah Ta'ala yang maha siapa Allah bitafwidi dengan memasukkan Bukan doa, maka telah Fa'arohani maka telah menenangkan. Fa'aroha maka telah menenangkan kepadaku Allahu siapa Allah Ta'ala yang maha siapa Allah bitafwidi dengan memasukkannya aku ilahi padanya Allah minat ta'ali dari capek alladhi yang untuk ada siapa aku fihi di dalamnya alladhi. Fallahu maka adapun Allah Ta'ala yang maha siapa Allah yaj'alu itu menjadikan siapa Allah padanya waladi minal ulama'i dari ulama-ulama al-amilina yang mengamalkan dengan sesuatu alimu yang mengetahui siapa mereka ulama. Amin. Lalu kemudian Al-Imam Sya'rani beliau bercerita tentang anak atau putranya beliau. Katanya, dulu anakku yang bernama Abdurrahman, dia itu dulu kurang semangat ketika menuntut ilmu, ketika nyantri. Itu cobaan ya. Cobaan memang bagi seorang ulama, bagi seorang ustadz, bagi seorang syekh, yaitu adalah punya anak kurang semangat belajar. Gitu. Berbeda sama orang biasa. Kalau orang biasa anaknya nggak semangat, itu nggak terlalu kepikiran, biasa gitu. Tapi kalau ulama, nanti siapa yang akan meneruskan pondoknya, nanti siapa yang akan meneruskan majelis taklimnya kalau anaknya malas, nanti siapa yang akan melanjutkan sepak terjang dakwahnya kalau anaknya malas. Sehingga beliau itu dalam keadaan seperti itu, wa kuntu fi hasrin adimin min jihatihi. Min jihatihi maksudnya disebabkan arah, maksudnya disebabkan kesumpakan yang datang kepada beliau itu dari arah urusan anak yang malas tadi itu. Disebabkan karena itu sampai beliau sumpah, Masya Allah sangat galau. Beliau itu sampai mungkin kalau bahasa kita mungkin anaknya sampai dipukul, tiap malam didudukin, dihardi, kemudian diancam mungkin, sampai beliau itu mungkin mengeluarkan usaha, melakukan usaha ini itu, tapi tetap aja si anak tidak terdorong untuk semangat dalam menuntut ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di suatu malam atau di suatu waktu beliau dapat ilham dari Allah, dapat bisikan, ya kan? Dapat bisikan. Karena setiap orang mukmin, khususnya itu adalah orang-orang soleh, itu pasti datang bisikan halus ke dalam hatinya
untuk sebagai jawaban daripada segala bentuk urusan kerewatannya. Di sini Imam Sya'rani mendapatkan ilham, mendapatkan bisikan, yaitu urusan anaknya beliau yang namanya Abdurrahman ini supaya pasrahkan saja sudah kepada Allah. Lagian beliau kan sudah berusaha, beliau sudah berikhtiar sampai beliau sumpah terus-terusan seperti itu. Tinggal satu yang belum dilakukan, yaitu apa? At-tafwid ilallah. Pasrah urusannya. Urusan anak ini sudah wis dipasrahkan kepada Allah. Begitu. Subhanallah, ketika beliau melakukan tafwid ini, dipasrahkan semuanya kepada Allah setelah ikhtiar tadi itu, ternyata nggak lama kemudian di pagi harinya sang anak tadi itu langsung giat belajar. Yuqali'u fil ilmi binafsi, tanpa disuruh, tanpa diperintah sama sang bapak, tanpa ditekan, tanpa dihukum, langsung sang anak sadar, langsung sang anak mau belajar giat begitu. Sampai dengan barokahnya giat menuntut ilmu tadi itu, sampai sang anak merasakan manisnya ilmu. Manisnya ilmu. Berarti ilmu itu memang manis. Ilmu ada rasanya ya Allah. Itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh seorang anak atau seorang santri yang betul-betul giat ketika menuntutnya. Begitu. Begitu juga sebaliknya, seorang santri, seorang anak yang belajarnya itu pas-pasan, setengah-setengah, nggak terlalu giat, maka dia ketika membuka kitab dia akan merasa pahit. Ketika dia disuruh untuk menghafal, dia merasa sumpah. Kenapa? Karena dia belum merasakan halawatul ilmi, belum merasakan manisnya ilmu. Sampai katanya beliau, alhamdulillah, sampai anak saya itu cerdas, pinter, bahkan pemahamannya dia dalam urusan ilmu mengalahkan orang-orang yang sudah tahunan-tahunan sibuk dengan urusan ilmu. Masya Allah, pinter ya, barokahnya giat. Yang penting orang belajar itu satu, apa? Giat. Yang penting giat aja sudah. Saya kok nggak dapat, saya kok nggak jadi. Urusan jadi atau tidak pasrahkan sudah kepada Allah. Nanti saya setelah mondok ini jadi apa? Nanti saya setelah mondok ini nanti saya makan apa? Nanti saya setelah mondok ini saya kemana? Saya ada di mana? Nanti saya setelah mondok ini kaya atau tidak? Itu semuanya urusan tafwid ilallah. Urusan kita, tugas kita, apa yang kita punya tugas hari ini selesaikan. Yang giat, yang semangat, insyaallah barokahnya itu semua. Maka kata Al-Imam Sya'rani, alhamdulillah, hatiku menjadi tenang. Barokahnya apa? Barokahnya tafwid. Barokahnya tafwid. Begitu. Dipasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nasihat untuk kita seorang santri. Kadang seorang santri itu penyakitnya ini. Semua santri kadang ini, godaan bisikan semacam ini ada. Ketika ada di pesantren, kadang mikir urusan 1 tahun lagi gimana, 2 tahun lagi gimana, 3 tahun lagi gimana, 4 tahun lagi gimana. Ini adalah caranya setan untuk supaya kita meninggalkan tafwid ilallah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la yakthur hammuk ma quddir yakun. Gak usah banyak memikirkan apa-apa yang akan terjadi. Semuanya besok apa yang sudah terjadi, 1 tahun lagi apa yang akan terjadi, itu semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah banyak mikirkan yang sana. Pikirkan hari ini, pikirkan sekarang bagaimana kita hari ini, saat ini menjadi seorang manusia yang terbaik. Begitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berdoa, mudah-mudahan anak saya yang sudah giat belajar tadi itu Abdurrahman, mudah-mudahan beliau dijadikan seorang ulama yang mengamalkan ilmunya terhadap apa-apa yang sudah mereka ketahui. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tenang sudah orang tua. Fa'arohani, aku tenang sudah. Begitu. Sangat tenang. Kalau orang tua itu sangat tenang.
sangat masya Allah, sudah seakan-akan dapat hadiah yang luar biasa dari sang anak. Ketika sang anak itu di pondok belajarnya giat, semangat, nggak pernah mengeluh, kelihatan oleh orang tuanya itu giat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rahmah dan ketenangan kepada hati orang tua, sebagaimana yang dirasakan oleh Al-Imam Sya'rani. Nah, baru Iqbal. Waqad sami'tu dan benar-benar mendengar siapa aku syekhana kepada guruku sayyidi yaitu pemimpinku alian yaitu Imam Ali al-Khawwasa rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Yaqulu, dalam keadaan berkata siapa Sayyidi Ali al-Khawwas, ma tidak ada kuma itu di sana anfa'u, adapun yang lebih bermanfaat di auladil ulama'i, untuk anak-anaknya ulama, wasolihina dan anak-anaknya orang soleh, minat du'ai daripada berdoa lahum padanya mereka, bidahiril ghaibi dengan tampaknya ketika ada kehadirannya, ma'atafwidi amrihim beserta memasrahkan perkaranya mereka ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala. Nah, beliau pernah mendengar dari gurunya beliau, yaitu adalah Al-Imam Ali Al-Khawwas. Al-Imam Ali Al-Khawwas ini pernah bilang begini, tidak ada sesuatu yang lebih manfaat, tidak ada sesuatu yang baik untuk anak-anaknya para ulama, untuk anak-anaknya tokoh, untuk anak-anaknya orang-orang soleh, kecuali apa? Dua, yaitu yang pertama semangat mendoakan mereka di belakang mereka, maksudnya bukan di depannya mereka. Yang kedua, setelah berdoa, maksudnya doa di sini adalah ikhtiar ya. Yang pertama adalah ikhtiar, orang tuanya itu berusaha. Tidak ada yang lebih manfaat yang berhak diberikan kepada seorang ulama untuk anaknya mereka, kecuali yang pertama apa? Selalu aktif mendoakan mereka, mendoakan sang anak. Kemudian yang kedua yaitu adalah pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Subhanallah. Ya karena memang seperti itu. Ya ini sudah menjadi penyakit umum sudah sebenarnya. Sudah menjadi virus umum. Biasanya kalau anaknya ulama, yang bapaknya itu sudah menjadi seorang ulama, bapaknya sudah menjadi seorang tokoh, biasanya anaknya itu memang malas untuk belajar. Kenapa kok malas? Nanti disebutkan di sini sama Imam Sya'rani. Karena mereka tuh mikir gini, ngapain saya giat belajar? Saya walaupun bodoh dihormati kok sama murid-muridnya Abah. Saya walaupun bodoh dicium kok tangan saya sama murid-muridnya Abah. Saya walaupun bodoh, saya nanti murid-muridnya Abah, orang-orangnya Abah, muhibbin-muhibbinnya Abah itu nanti akan berdiri kalau ketika saya datang, saya dihormati. Ngapain saya giat-giat belajar? Ngapain? Itulah penyakit daripada putra-putranya ulama atau orang-orang soleh. Dan ini penyakit ini ternyata kena kepada Imam Sya'rani Abdul Rahman. Tapi untungnya Abdul Rahman dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus Fadzalika, dan ada itu lianna ahadahum, itu karena sesungguhnya salah satu mereka anak ditarobba itu dididik siapa ahaduhum fidalali di dalam kemanjaan ala walidihi atas orang tuanya ahadihim ma'amsa adati ummihi beserta bantuannya ibunya ahadihim ingkana jika ada siapa ini wa yaktafi, dan merasa cukup siapa ahaduhum bita'dibin nasi dengan mengagungkannya manusia lalu padanya ahadihim biyuhmi tabai dengan hukum mengikuti li abihi pada ayahnya ahadihim. Fala yasiru, maka tidak menjadi indahu itu di sisinya ahadihim da'iyatun apa pendorong iktisabil fadaili untuk memperoleh fadilah-fadilah waliban kebiasaannya. Baikulu, dan berkata siapa ahaduhum fi nafsihi di dalam dirinya ahadihim, innal ladzi kuntu, sesungguhnya yang ada siapa aku, atba'u itu dan siapa aku, fi taksirihi tidak di dalam menghasilkan alladzi
hasil apa alladhi bihi bagiku biwasitati walidi dengan perantara anakku. Nah itu. Kenapa kebanyakan anaknya ulama atau tokoh itu demikian? Barbar kalau bahasa kita sekarang. Gitu. Kenapa? Malas belajar. Yaitu karena mereka itu kebanyakan dimanja oleh orang tuanya. Ya ini orang tua yang kurang benar ya. Tapi makanya para ulama itu orang ulama-ulama yang betul-betul waspada, khawatir kepada anaknya. Itu kadang anaknya belum balik, itu sudah dikeluarkan sudah, ya sudah ditaruh di pondok sana, di pondok sini, nggak dipulangkan sekian tahun gitu. Banyak seperti itu. Walaupun orang tuanya kadang alim, orang tuanya itu sudah alamah, tapi tetap sang anak nggak dididik sendiri. Anak kalau sudah tamyiz, sudah mulai agak bisa faham, sudah mulai besar, cepat dikeluarkan. Maksudnya diutus, dikirim ke berbagai pondok pesantren supaya tidak terbiasa dalam kemanjaan. Berbeda dengan ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang tidak terlalu khawatir kepada anak-anaknya, sehingga sang anak dibiarkan manja, dihormati sama murid-muridnya, sang bapak tadi itu, sama abahnya, dibiasakan sang anak tadi itu digendong, dihormati sama murid-muridnya sang bapak, sehingga sang anak tadi merasa, loh saya mulia ya, saya dihormati ya, saya diagungkan ya, saya ternyata walaupun bodoh, walaupun saya nggak punya ilmu, walaupun saya nggak bisa baca kitab, walaupun saya nggak ahli fikih, saya nggak ahli tauhid, nggak ahli hadis, ternyata saya hampir kayak bapak, kayak abah, saya dimuliakan juga. Nah, itu di dalam dirinya dia bilang seperti itu. Innal ladzi kuntu at'afihu fi tahsilihi minal jahli al-istighali bil ilmi war riyadhah qad hasala li biwasitati walidi. Alhamdulillah, ternyata barokahnya bapak, saya dimuliakan juga ini. Nah, itu penyakitnya daripada anak-anaknya ulama. Alhamdulillah. Tsumma na'udzubillah. Begitu ya. Sampai dulu itu ya enggak dulu sih, ini kejadian nyata, mungkin tidak perlu disebutkan identitas ya. Salah satu di daerah kita nggak jauh itu ada seorang tokoh, seorang ulama itu sampai jatuh sakit dan wafat disebabkan karena anak yang diharapkan untuk bisa meneruskan sepak terjang dakwahnya, ternyata si anak di pondoknya malas-malasan. Pondok tapi di pondok malas sang anak. Dites setiap pulang itu dites baca kitabnya nggak bisa. Dites hafalan hukum ini nggak bisa menjawab. Sehingga sang bapak itu berjuang dipondokkan terus berusaha. Harapannya sang bapak nanti pendidikan atau lembagaku nanti akan diteruskan oleh sang anak. Dakwahku akan diteruskan oleh sang anak. Sampai sang anak puluhan tahun mondok tapi malas. Pulang nggak dapat apa-apa ya Allah. Sampai sang bapak itu, ini sudah terkenal di daerah kita waktu itu. Sampai sang bapak ini sakit-sakitan, kepikiran qad kana fi nafsihi hasrun azimun ya kan, min jihati waladihi ini. Sampai sang bapak tadi itu sakit karena kepikiran, jatuh sakit yang akhirnya wafat, meninggal dunia. Dan sampai saat ini subhanallah memang tidak ada penerusnya, hanya tinggal cerita. Dulu bapaknya ulama, dulu bapaknya hebat, dulu bapaknya alim. Anaknya mafi, nggak ada, sudah terputus. Diibaratkan dari atas itu emas. Kalau rantai emas, sampai ke anaknya yang kaslan, yang malas ini berubah menjadi besi yang berkarat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berbeda dengan anak-anaknya para petani, berbeda dengan anak-anaknya para awam, yang besok insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Imam Syarani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.